Siapakah Yesus? Apakah dia nabi atau Tuhan? Yesus adalah seorang nabi dan juga Tuhan. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Yohanes 13 ayat 13-14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada banyak orang yang sengaja memelintir bunyi ayat Matius 7 ayat 21 ini, mereka sudah tahu dengan jelas bunyi ayat tersebut, namun mereka sengaja membutakan diri dan merubah artinya, salah satunya Ustadz Yahya Waloni. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Di sini udah jelas dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang, sama dengan tidak setiap orang. Ustadz Yahya Waloni mengatakan, lihat Matius 7 ayat 21. Ayat ini mengatakan semua orang yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Loh kok artinya jadi berbeda? Bukan setiap orang Ted, bukan setiap orang itu sama dengan tidak setiap orang. Kalau misal ada 1000 orang yang menyebut Yesus Tuhan, berarti dari 1000 itu ada yang masuk dan ada yang tidak. Bukan berarti semuanya dari 1000 orang itu tidak masuk sorga. Siapakah yang masuk dan siapakah yang tidak? Yang masuk adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan yang tidak masuk adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa-Ku. Jelas gak Ustadz? Kamu gak memanggil Yesus Tuhan, apalagi melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya, jadi otomatis kamu gak akan bisa masuk sorga. Jangan pula sampai ayat yang udah jelas kamu pelintir, sehingga kamu menjadi penghalang bagi orang lain yang ingin masuk sorga. Ada orang-orang yang mengatakan masa Tuhan kok bisa mati? Dia hanya nabi bukan Tuhan. Memang Yesus adalah nabi karena dia adalah utusan Allah, namun dia juga Tuhan karena Allah mengirimkan kalimatnya atau firman-Nya menjadi manusia untuk mati menebus dosa manusia. Zuma bertanya, kalau Yesus yang orang Kristen percaya adalah Tuhan, waktu dia mati dan bangkit, yang dibangkitkan itu Tuhannya atau manusianya? Zuma, ini jawaban Injil atas pertanyaan kamu. Yesus adalah Tuhan, jadi siapakah orangnya yang bisa membunuh Tuhan? Jadi yang mati dan bangkit itu adalah tubuh manusianya, sedangkan tubuh rohnya sebagai Tuhan gak bisa mati. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dialah pencipta bumi dan segala isinya. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 11 ayat 25.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Matius 21 ayat 2-3. Yohanes 13 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 3. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nubuat akan kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus di dalam Alkitab. 1. Nubuat tempat kelahiran Yesus di Betlehem. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 2. Nubuat kelahiran Yesus dari perempuan perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 3. Nubuat tentang garis silsilah Yesus dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 4. Nubuat tentang kedatangannya naik keledai dan disambut. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 5. Nubuat Yesus akan ditolak dan disiksa. Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Nubuat tentang kematian Yesus di kayu salib. Zabur 22 ayat 16-18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. 7. Nubuat tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Zabur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mengapa Yesus harus mati? Kematian Yesus adalah dalam rangka menjalankan misinya untuk menebus dosa manusia. Darah Yesus adalah korban atas dosa kita. Untuk memahami arti dan tujuan kematian Yesus, kita harus merujuk pada sistem korban pada Perjanjian Lama. Pada masa Perjanjian Lama, seekor hewan disembelih dan darahnya diletakkan di atas altar. Itu adalah cara manusia,
yang terpisah dari Allah karena dosa, untuk mendapat pengampunan dan berdamai dengan Allah. Namun demikian, darah binatang tidak dapat menghapus dosa, seperti yang penulis Ibrani katakan, Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Mengorbankan hewan untuk Tuhan itu juga tidak dapat menghapus dosa manusia, Ibrani 10 ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Kalau begitu apa tujuan dilakukannya pengorbanan itu? Pengorbanan hewan itu memberikan pengampunan dosa sementara yang diterima manusia dengan iman, dan memungkinkan mereka diterima Allah. Namun, lebih daripada itu, cucuran darah dan ketentuan kehidupan yang ada di antara para pendosa, menekankan perlunya korban pengganti. Yesus Kristus melakukan pengorbanan darah kekal di kayu salib, demi semua dosa dengan memberikan dirinya sebagai korban pengganti. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ibrani 10 ayat 12 dan 18, tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, jadi untuk semua itu tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jika kita percaya pada pengorbanan Yesus, dosa yang memisahkan kita dengan Allah dihapuskan, dan kita bisa berdamai dengan Allah kembali. Siapakah Yesus menurut Al-Quran? Surat 4 An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripadanya. Surat 4 An-Nisa ini persis apa yang dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Surat 19 Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surat 3 Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Surat 19 Maryam ayat 33 dan surat 3 Al-Imran ayat 55 ini menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu benar-benar mati dan dibangkitkan. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Siapakah yang tahu hari kiamat, kalau bukan Allah sendiri? Oleh sebab itu ikutilah Isa, karena dialah jalan yang lurus itu. Amin ya robbal alamin. Sekian pemberitaan firman Tuhan kali ini. Jika Anda mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share channel kami kepada teman-teman Anda. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.